Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi rekan-rekan PPDS sekalian dan dokter-dokter semua. Pagi sebelum kita memulai membaca dan juga Rahmat. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami para peserta didik ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam menerima ilmu yang diajarkan kepada kami, serta keberkahan di dalamnya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada pasien-pasien yang kami rawat. Berikanlah kesabaran dan ketabahan kepada mereka dan keluarganya dalam menghadapi sakit dan penyakitnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami. Limpahkanlah keberkahan kepada guru-guru kami atas ilmu yang telah mereka ajarkan kepada kami. Jadikanlah ia sebagai bagian amal jariah bagi guru-guru kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Pagi ini kita akan dengarkan Dr. Nur Nindiawati untuk bicara terkait mediastinitis. Silakan Dr. Nur, kita cuma punya waktu 30 menit dengan diskusi. Jam 7 kita harus selesai karena ada morning report. Silakan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan bawakan jurnal tentang Surgical Management of Complex Mediastinitis and 8-year Single Center Experience Reinforcing the Role of Open Thoracotomy dengan pembimbing Dr. Dintia Juwangga Sutawinarno, spesialis BTKV, spesialis Thorax Konsultan. Ini merupakan suatu jurnal Q2 dari Interdisciplinary Cardiovascular and Thoracic Surgery 2025. Jadi dikatakan mediastinitis adalah suatu kondisi yang jarang terjadi namun mengancam jiwa, di mana dapat disebabkan oleh deep sternal wall infection atau esophageal perforation dan juga bisa karena descending necrotizing mediastinitis atau DNM. Dengan DNM sendiri ini merupakan suatu kondisi dengan tingkat mortalitas yang tinggi dan biasanya berasal dari infeksi cervicofascial yang menyebar hingga ke mediastinum. Untuk mediastinitis yang disebabkan karena deep sternal wound infection ini, insidensinya bisa mencapai 0,5 hingga 2,2% setelah dilakukan operasi jantung, dengan mortalitas bisa mencapai 14% dengan faktor risiko diabetes, penyakit vaskular, perifer, obesitas, PPOK, durasi operasi yang panjang. Sedangkan mediastinitis akibat perforasi esofagus juga merupakan suatu kelompok yang beresiko tinggi dan morbiditasnya bermakna. Kalau mediastinitis yang disebabkan karena descending necrotizing mediastinitis ini, penyebarannya biasanya karena infeksi dari orofaring ataupun odontogenik, dan diklasifikasikan dari endo membagi DNM menjadi tipe 1 dan juga tipe 2A dan tipe 2B, di mana tipe 2A dan 2B ini melibatkan mediastinum bawah anterior dan juga posterior. Dan pada tipe 2A dan 2B ini biasanya memerlukan intervensi toraks. Kemudian pada mortalitas yang tinggi pada DNM sendiri hingga mencapai 30% ini bisa dikarenakan diagnosisnya yang terlambat, debridement yang tidak kuat, dan juga drainase yang tidak cukup. Di sini ingin melihat apakah open thoracotomy ini masih menjadi jalan yang realistis untuk kontrol sepsis jika dibandingkan dengan VATS dan juga robotic assistant yang saat ini makin populer. Jadi pada pendekatan minimal invasif memang menarik karena insisinya lebih kecil, kemudian proses pemulihannya juga lebih ringan, terutama pada penyakit-penyakit yang masih awal. Sementara untuk open thoracotomy sendiri, dia bisa memberikan pajanan yang lebih luas, debridement juga lebih menyeluruh, dan juga drainase langsung pada infeksi yang melibatkan multikompartemen. Sementara saat ini untuk belum ada kesepakatan yang pasti tentang pendekatan terbaik untuk drainase mediastinum. Sehingga pada jurnal ini ingin membahas tentang apakah thoracotomy ini masih aman dan efektif untuk menangani mediastinitis kompleks. Dengan desain penelitian pada jurnal ini, studi kohort retrospektif hanya satu pusat yang dilakukan di Guy's Hospital London, di mana ini merupakan suatu pusat rujukan bedah toraks dengan sampel penelitian sebanyak 19 pasien yang menjalani operasi mediastinitis dan dilakukan selama 8 tahun, yaitu dari tahun 2015 hingga 2023. Di sini di mediastinitis kompleks didefinisikan sebagai suatu infeksi yang menyerang mediastinum dan memerlukan tindakan operasi toraks selain drainase cervical, termasuk di sini adalah DNM tipe endo 2A dan 2B dan juga deep sternal wall infection yang melibatkan mediastinum. Dengan kriteria inklusinya adalah dari radiologis, dapatkan adanya perluasan infeksi ke mediastinum, kemudian dapatkan adanya sepsis secara klinis, dan atau adanya kegagalan pada tata laksana konservatif atau tata laksana surgical yang less invasif. Kemudian yang dieksklusi pada penelitian ini adalah perforasi esofagus.
Dengan teknik operasi digunakan dua teknik operasi yaitu teknik open dan juga non-open. Dengan teknik non-open digunakan pendekatan minimal invasif dengan video mediastinoskopi atau torakoskopi atau kombinasi dari cervical mediastinoskopi dan juga VATS. Dengan pendekatan open dilakukan adalah open torakotomi dan juga dilakukan debridement mediastinum, dilakukan dengan pemasangan rentoraks pada ruang anterior dan juga posterior. Dengan tujuan utama pada penelitian ini adalah mengevaluasi keamanan dan juga efektivitas pendekatan open torakotomi dalam penata laksanaan mediastinitis kompleks. Dengan tujuan sekunder menganalisis luaran pasca operasi, jangka pendek dan juga jangka panjang, serta efektivitas jangka panjang pendekatan open torakotomi dalam mencegah kekambuhan atau progresivitas dari penyakit. Dari awalnya ada 23 pasien, kemudian ada yang exclude sehingga hanya ada 19 pasien yang masuk dalam penelitian ini. Dengan yang dilakukan open torakotomi ada 15 pasien dan juga yang dilakukan minimal invasif ada 4 pasien dan tidak ada tata laksana konservatif pada penelitian ini. Pada penelitian ini dapatkan adanya untuk yang pasien lebih banyak pada laki-laki, kemudian torakotomi sebanyak 15. Kemudian ini untuk perbandingan antara open thoracotomy dan juga yang non-open. Jadi untuk lama dari length of stay-nya paling cepat memang di non-open jadi sekitar 14,5 hari, sementara yang untuk open sendiri ada 33 hari. Kemudian dari lama chest drainase-nya sekitar 13,2 pada yang open dan untuk non-open memang lebih cepat sekitar 11,5. Kemudian untuk masuk ke ICU sendiri untuk yang open dari 15 itu ada 10 yang masuk ke ICU, sementara untuk yang non-open ada 3 pasien. Berikut untuk perbandingannya untuk non open thoracotomy sendiri, loss rata-ratanya adalah 33 hari dengan drainase dada selama 13,2 hari, tidak dapatkan adanya kematian ataupun readmisi. Loss yang lebih panjang ini dikatakan dapat mencerminkan karena keparahan dan juga kasus yang lebih kompleks. Untuk analisis mikrobiologinya paling banyak ada mikroorganisme yang tersering adalah Staphylococcus aureus, kemudian juga ada Streptococcus anginosus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa dan juga ada mix anaerob. Dan sebanyak 80% ini pasien mengalami infeksi polimikroba, jadi melibatkan flora oral anaerob dan juga bakteri aerob. Kemudian ada regimen antibiotiknya yang disesuaikan berdasarkan hasil kultur dan sensitivitas. Berikut untuk kesimpulan dari open thoracotomy, jadi mortalitasnya rendah dan juga komplikasinya dapat dikendalikan, di mana dapatkan tidak adanya kematian in hospital, tidak adanya readmisi, namun ada komplikasi mayor yang disebabkan karena respiratory arrest karena mucus plugging, namun sudah dilakukan penanganan dengan intubasi, ventilatory support dan juga bronkoskopi. Kemudian ada juga 13 yang masuk ICU dengan survival selama 3 tahun sebanyak 85% dan tidak ada recurrent mediastinitis yang terdokumentasi selama follow up dilakukan. Jadi pada penelitian ini menunjukkan bahwa open thoracotomy tetap menjadi pendekatan bedah yang aman dan efektif dalam manajemen mediastinitis kompleks, di mana dari 15 pasien yang menjalani open thoracotomy tidak dapatkan adanya kematian selama perawatan rumah sakit maupun readmisi. Meskipun analisis statistik komparatif antara kelompok open thoracotomy dan juga minimal invasif di penelitian ini masih terbatas dengan ukuran kohort yang lebih kecil, namun luaran klinisnya dikatakan masih efektif sebagai pendekatan untuk dilakukan. Open thoracotomy sendiri dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat dan paling aman untuk mencapai kontrol sumber infeksi pada sebagian besar kasus. Untuk manajemen diskusi, jadi manajemen mediastinitis sendiri yang harus dilakukan adalah debridement bedah agresif, kemudian drainase, terapi antibiotik awalnya bisa dilakukan empiris, kemudian dapat dilakukan dengan disesuaikan dengan hasil kultur dan juga dilakukan perawatan suportif dengan optimalisasi nutrisi. Open thoracotomy bisa dipilih untuk mendapatkan akses yang lebih luas ke mediastinum, kemudian debridement yang lebih menyeluruh, drainase yang lebih optimal dan juga untuk mengurangi resiko sepsis residual. Lalu untuk pemilihan thoracotomy pada penelitian ini dipilih pada penyebaran infeksi yang luas, nekrosis jaringan yang berat, hemodinamik yang tidak stabil, kemudian pasien-pasien dengan komorbid dan juga urgensi dan intervensinya. Jadi dikatakan bahwa kapan kita memilih minimal invasif, kapan kita memilih open thoracotomy. Jadi pada minimal invasif dilakukan ketika penyakitnya masih tahap awal atau terlokalisir seperti endotipe 1 ataupun tipe 2A. Kemudian pasien-pasien yang stabil dengan infeksi yang terlokalisasi dan juga dapat ditangani dengan drainase yang lebih terarah. Kemudian adanya sumber daya untuk penanganan minimal invasif. Untuk open thoracotomy sendiri dipilih jika penyebarannya lebih diffuse ke beberapa kompartemen mediastinum, dapatkan adanya MPM atau kontaminasi multikavitas dan juga dapatkan bidang anatominya tidak jelas dan membutuhkan debridement yang lebih luas. Kemudian harus juga dipilih dipertimbangkan faktor risiko pada pasien. Jadi pilihan pendekatan bedah ini harus disesuaikan dengan secara individual, mempertimbangkan adanya beban anatomi dan juga infeksi, kondisi fisiologis pasien, ketersediaan sumber daya dan juga pengalaman dari operator yang melakukan. Berikut adalah faktor risiko dari deep sternal infection dan juga necrotizing mediastinitis. Dikatakan bahwa semakin
Semakin luas penyebarannya, semakin tidak jelas bidang anatominya, dan fisiologi pasien yang lebih tidak stabil, ini menjadi alasan yang kuat untuk lebih memilih open torakotomi untuk memberikan kontrol infeksi yang lebih menyeluruh. Penelitian sendiri masih terdapat beberapa keterbatasan di mana jumlah sampelnya lebih kecil, kemudian dia studi retrospektif yang hanya satu pusat, tidak ada kelompok kontrol, dan juga generalisasi hasilnya lebih terbatas. Jadi artikel ini sebenarnya lebih kuat sebagai bukti pengalaman klinis dan juga argumen kelayakan open thoracotomy pada kasus kompleks dan bukan sebagai uji efektivitas komparatif yang final, sehingga perlu studi prospektif, multisenter, dan juga sampel yang lebih besar. Kemudian ada jurnal yang lain yang melihat apakah torakoskopik ini bisa dilakukan pada pasien dengan descending necrotizing mediastinitis. Ini merupakan jurnal dari clinical medicine yang dilakukan retrospektif juga, namun multicenter, dilakukan di 2 tempat, dari Thoracic Surgery Unit and the Head of Neck Surgery Unit of the University of Campania, dan juga dari University Hospital La Sapienza di Italia. Nah, di sini yang dilakukan penelitian didapatkan adanya total 21 pasien dengan rata-rata 59 tahun dan lebih banyak laki-laki, dilakukan selama 10 tahun dari Januari 2013 hingga Januari 2023. Sampel yang diambil adalah usia lebih 18 tahun dengan data yang lengkap dan tindak lanjut yang minimal dilakukan selama 6 bulan pasca operasi. Kemudian dieksekusi adalah mediastinitis sekunder karena pembedahan jantung, paru ataupun esofagus, atau pasien dengan data yang tidak lengkap. Di sini ada 15 pasien yang dilakukan torakotomi dan juga servikotomi, dan juga 6 pasien dilakukan VATS dan juga servikotomi. Dari sini dapatkan adanya outcome primer dan juga outcome sekunder yang dilihat. Jadi untuk outcome primer sendiri yang dilihat adalah mortalitas selama 30 hari, kemudian yang outcome sekunder yang dilihat adalah komplikasi pasca operasi, reoperasi, lama rawat inap, durasi operasi, lama rawat ICU, dan juga durasi dari drainase toraks. Untuk hasil dari VATS ini terdapat perbedaan signifikan yang muncul pada durasi operasi dan juga lama rawat ICU. Jadi memang untuk durasi operasi dengan VATS jauh lebih cepat dibandingkan torakotomi sebanyak 215 menit. Kemudian lama rawat di ICU juga untuk VATS-nya selama 12 hari, untuk torakotomi sendiri selama 16 hari. Jadi pendekatan minimal invasif ini dapat mengurangi beban pembedahan tanpa menunjukkan adanya kenaikan risiko komplikasi pada sampel. Untuk keamanan sendiri tidak ada perbedaan yang bermakna pada torakotomi dan juga VATS, dan pada penelitian tidak dapatkan adanya konversi dari VATS ke torakotomi. Untuk dia dapatkan adanya faktor risiko yang berpengaruh itu dari faktor usia yang lebih dari 60 tahun dan juga imunosupresi. Jadi keamanan dari pendekatan bedah tidak dapat dilepaskan dari kondisi dasar pasien, dan dikatakan bahwa VATS ini layak dipertimbangkan, tapi bukan berarti cocok untuk semua kasus mediastinitis. Kemudian CT praoperatif juga penting untuk menentukan drainase minimal invasif memadai dilakukan atau tidak. Dan harus dipertimbangkan jika drainase tidak cukup melalui VATS, maka langsung dikonversi ke torakotomi. Berikut adalah kekuatan dan keterbatasan pada penelitian pada jurnal yang kedua. Jadi untuk kekuatannya, dia topik klinisnya penting, jarang, dan juga time sensitif membandingkan antara VATS dan juga torakotomi pada pasien dengan necrotizing mediastinitis. Kemudian dia mengkaji outcome bedah, morbiditas, mortalitas, dan juga faktor risiko. Sementara keterbatasannya bersifat retrospektif, ukuran sampelnya juga kecil, hanya sebesar juga pemilihan VATS atau torakotomi dipengaruhi karakter anatomi dan juga fungsional pasien. Dengan kebutuhan lanjutan, studi prospektif lebih besar untuk mengkonfirmasi temuan dan juga membantu pemilihan teknik bedah per kasus. Untuk kesimpulan utama pada jurnal yang kedua ini adalah VATS untuk descending necrotizing mediastinitis ini dinilai aman dan juga efektif, morbiditas serta mortalitas yang sebanding dengan torakotomi. Kemudian nilai tambah dari VATS adalah waktu operasinya yang lebih pendek, lama rawat ICU yang lebih singkat, dan juga tidak meningkatkan komplikasi pada sampel studi. Namun keberhasilan terapi dari DNM ini tidak bergantung pada satu teknik bedah saja, melainkan pada diagnosis dini, kontrol sumber infeksi, drainase cervical mediastinal yang adekuat, antibiotik, dan juga kerjasama dari tim multidisipliner. Terima kasih dokter, mohon arahan dokter. Ya baik, terima kasih. Mediastinitis kita tahu semua ya seperti apa, dan kita udah punya banyak kasus. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan mereka, kasus kita lebih banyak. Dalam 10 tahun mereka cuma 59 jurnal terakhir ya. Dalam berapa tahun tadi yang jurnal pertama itu cuma 16 ya, berapa ya? Padahal kita tuh lebih banyak lagi. Kita tiap minggu ada mediastinitis. Tapi hasil kita, outcome kita memang nggak karu-karuan. Saya sebenarnya punya rencana untuk bikin suatu penelitian ke depan ya mengenai mediastinitis. Yang saya mau lihat itu adalah yang pertama timing. Kapan kita masuk itu, apakah segera setelah didiagnosis atau kita nunggu dalam beberapa hari setelah pengobatan antibiotik, itu masih menjadi perdebatan di kepala saya. Kalau saya berpikir
as soon as possible tuh akan memberikan outcome yang lebih baik. Cuman saya nggak bisa karena pasien datang di IGD dan kalau di IGD kan nggak ada torakoskopik. Nah, dia ngasih wacana torakotomi. Jadi torakotomi juga possible. Jadi tiap kali kita dapat alur manajemen kita adalah tiap kali kita dapat mediastinitis, kita selalu melihat mediastinitis ini yang kita dapat bukan yang mediastinitis primer yang bukan dari operasi pasca bedah. Jadi kita mengeksklusi semua yang bedah jantung atau bedah torak yang mengalami infeksi, tapi kita mencari mediastinitis yang dia itu jatuh dari atas. Infeksi-infeksi yang di daerah area oral. Abscesus mandibula, phlegmon, dan lain-lain. Nah, dari situ nanti begitu kita dapat pasien itu, kita melihat perluasannya ke mediastinum. Kita tahu bahwa mediastinitis itu bisa jalan dari 3 fascia, ya, para vertebra perivaskular sama paratrakeal. Dan dari situ kita bisa melihat perluasannya dari CT scan. Jadi begitu dia datang, maka yang kita planningkan adalah CT scan. Kalau dulu zaman saya sekolah, begitu ada pasien infeksi gigi, dadanya merah, kita torak foto. Torak foto, ada widening mediastinum, maka kita duga ini adalah mediastinitis. Tapi sekarang nggak seperti itu. Karena belum tentu bahwa dada merah itu sudah mediastinitis atau belum. Karena kita nggak boleh gegabah membuka barier di mediastinum. Kalau misalkan dia ternyata belum masuk ke situ, tapi kita sudah bongkar di situ, maka akan mempercepat perluasan infeksi juga. Nah, jadi dengan CT scan itu kita bisa melihat apakah dia sudah meluas sampai ke mediastinum. Nah, kalau sudah meluas, kita tinggal tentukan strategi kita apa. Apakah kita mau melakukan suatu pemasangan drain apa ini namanya retrosternal seperti biasanya. Kalau memang dia hanya di mediastinum anterior, tapi kalau misalkan dia sudah ke empiema kanan kiri pleura, maka kita harus melakukan suatu torakotomi kalau di IGD, karena kita nggak punya VATS. Jadi kita langsung masuk untuk melakukan suatu torakotomi dan melakukan debu demang dan terapi agresif terhadap infeksinya. Kalau misalkan kanan kiri gimana? Ya, kalau memang kita VATS biasanya kanan kiri, ya maka ini torakotomi juga harusnya kanan kiri. Jadi kombinasi dari cervicotomy sama torakotomi itu memang wajib dilakukan pada orang-orang yang mengalami mediastinitis. Cervicotomy kita serahkan pada bedah KL atau bedah THT atau siapapun itu yang melakukan. Karena memang di sini kita berbagi ya. Kalau yang udah masuk ke mediastinum, masuk torak, maka itu adalah kompetensi kita. Mau itu VATS, mau itu torakotomi, tergantung kamu punya apa di situ. Kalau kamu di IGD-mu punya VATS, ya emang VATS lebih bagus. Nah, satu lagi yang belum pernah dibuat orang atau yang belum diteliti orang, kita menggunakan irigasi. Apakah itu signifikan atau tidak? Itu berapa hal yang di kepala saya yang mau saya cari tahu. Mungkin ke depannya saya mau bikin konsep gitu ya. Kita mau meneliti mediastinitis tapi ke depan, bukan yang retro. Kalau retro kita nggak bisa menyeragamkan apa namanya eh, subjeknya. Nah, jadi saya mau menyeragamkan subjeknya, saya mau cari yang DNM, lalu nanti kita lihat ada satu yang ada, misalkan ada 2 pasien gitu ya. Satu saya akan lakukan langsung operasi, satu akan saya lakukan berapa hari setelah pengobatan antibiotik. Lalu ada juga yang nanti akan saya lakukan irigasi, ada juga yang saya lakukan tanpa irigasi. Nah, saya mau lihat bedanya seperti itu, apakah itu bermakna signifikan atau tidak. Karena hal seperti ini bisa menjadi pegangan kita untuk tiap kali melakukan tindakan pada pasien-pasien mediastinitis itu maunya seperti apa yang paling baik. Tapi terlepas dari itu semua, emang mortalitasnya tinggi. Kamu tadi lihat 30% kalau dia sudah sampai ke mediastinum. Tadi ada, nah itu tuh. Nah, tuh. Sebelah kanan tuh ya. Keterlambatan diagnosis yang tidak adekuat dan drainase yang tidak cukup. Maka dia bisa mencapai 30%. Sehingga kita memang harus benar-benar apa namanya? Debu demam yang cukup yang harus baik yang bisa kita lakukan supaya dia tidak mengalami suatu hal yang mortal. Selama ini kita banyak mortalnya. Kenapa? Karena memang banyak faktor yang kita belum tahu. Terus terang saya tuh bingung. Kalau di atas gigi belum diambil, terus kita bongkar di bawah, apa ya signifikan? Saya nggak tahu. Harusnya begitu kita masuk yang pertama itu gigi diambil, leher dilakukan cervicotomy, lalu kita melakukan trakotomi atau VATS. Dengan terapi yang agresif seperti itu, apakah akan memberikan perbaikan dari mortalitas atau tidak, itu juga saya masih merencanakan untuk kedepannya mau bikin seperti itu. Itu mungkin yang sudah saya masukkan terkait mediastinitis. Ini tetap menjadi PR saya nomor 1 karena mortalitasnya masih tinggi. Ada pertanyaan yang bisa ya silakan. Tanya ke dokter Nur dulu. Saya izin bertanya terkait teknik operasinya tapi dok, untuk Ya, tanya ke aku. gitu. Dok,
terkadang kalau di luar itu kita juga melakukan servikotomi dok dari kita. Cuman masih ada perdebatan atau apakah kita perlu membuka carotid sheath atau tidak dok. Kalau seandainya pada saat servikotomi kan ada yang suka membuka meskipun sebenarnya tidak ada yang lewat situ atau kita tidak menemukan slough ataupun pus lewat situ. Tapi ada pendapat yang bilang kalau buka aja semuanya biar terdrainase. Nah, apakah itu tidak menjadi mencemarkan dia seandainya dia tidak kena gitu dok? Mungkin apa ada apa kayak pengalaman tuh gimana itu? Terima kasih dokter. Iya, kalau kalau saya lihat memang demam di media itu semua kalau cervicotomy itu dibuka semua baik dari paratracheal kan kita ada fascia yang kita duga sebagai tempat penyebaran dari infeksi dari oris ke bawah. Itu paratracheal itu dibongkar, jadi trakeanya itu benar kelihatan. Lalu yang bahkan yang setelah trakea, esofagus di belakang itu paravertebral juga dilakukan drainase. Jadi kita ada yang ikut saya nggak ngambil peluru anak kecil yang kita harus tegel trakeanya, tegel esofagusnya, nggak ada ya. Kalau misalkan kamu ingat ya, kita operasi harus seperti itu pada meningitis. Jadi kita itu membuka semua kompartemen-kompartemen yang ada di cervical. Jadi trakeanya kita harus bisa bebaskan, esofagus kita bisa bebaskan, dan yang terakhir adalah kita para vertebra itu bisa kelihatan. Nah dari situ kita melakukan irigasi, lalu kita melakukan suction atau drainase. Dan masing-masing kompartemen itu sudah terbuka semua. Jadi dia mau lewat manapun dia akan bisa keluar lewat jalur yang sudah kita buat seperti itu. Itu kalau yang di cervicotomy. Lalu yang di bawah, ya tergantung dia kemana. Kalau di bawah kita nggak bisa buka semuanya. Kita lihat dari penyebaran CT scan-nya seperti apa. Kalau dia di pleura, maka ya pleura kanan apa kiri. Kalau kanan ya sudah kanan yang kamu lakukan VATS. Tapi kalau misalkan dia kanan kiri MPM ya berarti kanan kiri. Nggak cukup hanya pemasangan drain aja. Kamu harus melakukan suatu VATS atau tracheotomy karena kamu tahu bahwa di dalam itu pasti dia loculated. Loculated itu harus kau bongkar semua. Jadi tidak ada lokulasi cairan di situ yang akan menjadi suatu sumber infeksi. Kalau kamu pasang drain itu hanya masuk di satu lokulasi aja. Lokulasi yang lain kamu nggak terbebaskan. Infeksi tetap ada. Selain itu antibiotiknya juga harus baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cervicotomy ya, kita harus bongkar semua. Karotisnya dibuka, jadi karotisnya kelihatan, terus trachea kelihatan, spine-nya itu kita bisa sentuh. Jadi semuanya udah, kompartemennya kebuka semua. Jadi dia mau lewat manapun dia akan keluar. Begitu. Karena kita nggak bisa, misalkan ya, oh ini hanya di depan aja. Tapi jalur itu masih ada. Jadi tiap kali nanti dia masih ada infeksi, dia akan turun. Dia kan seperti ada tiga jalur gitu ya. Mau jalur sini, sini, sini. Terus habis itu kamu hanya bongkar yang sini. Dia bisa lewat yang sini juga akhirnya nanti. Jadi emang semuanya harus dibongkar semua. Kalau saya lihat, yang saya pernah bikin seperti ini dok. Jadi saya pernah bikin tulisan seperti ini, retrospektif dan deskriptif tahun 2017, 18 ya, 18. Itu saya ngumpulkan kasus mulai 2014 sampai 2017. Hanya 3 tahun saya ngumpulkan, itu kita total case-nya 59. Dia 10 tahun, 59. Ada kalau misalkan kamu mau baca, saya pernah bikin, mungkin ada pernah tahu ya. Dan di situ infeksi yang paling sering memang odontogenik, semuanya dari gigi. Paling banyak case-nya itu dari gigi. Angka mortalitasnya cukup tinggi waktu itu. Saya bikin, saya lupa berapa. Tulisan saya juga saya lupa, udah lama. Nah di situ infeksi-infeksi ya cervicotomy yang dilakukan tuh bervariasi. Ada yang dia hanya melakukan sayat-sayatan kecil, ada yang dia sayatannya besar. Nah waktu itu saya publish itu dikomentarin sama reviewernya. Dalam hal melakukan cervicotomy tidak homogen. Gitu. Jadi dia melihat sepertinya ini adalah multi operator gitu ya. Dia bilang bahwa ada beberapa operator yang masuk dalam suatu penelitian ini. Dia menyarankan harusnya membuat suatu tata laksana debu demam yang sama. Jadi semuanya dibuka semua kompartemen itu. Dia bilang bahwa debu demam yang paling baik untuk mediastinitis cervicotomy itu adalah membuka semua kompartemen. Saya ingat waktu itu reviewernya ngomong seperti itu. Ya. Masalahnya adalah yang lakuin gitu kan THT atau KL. Jadi kan ya kita nggak bisa ikut-ikut. Ya kita percaya aja lah apa yang mereka lakukan. Kalau menurut saya begitu ya. Tapi nanti kalau kamu di luar, kamu ngerjain sendiri ya kamu tahu ini semua. Ada lagi? Ada lagi? Dulu pernah ada yang ngerjain stereotomi. Dulu pernah di mana itu ya? Oh di Persahabatan. Di stereotomi sama Dr. Agung. Terus habis itu Agung Wibawanto ya.
Terus habis itu dibuka pleura kanan, pleura kiri, terus dicuci. Hanya sekedar cuci saja. Jadi semua lokulasi-lokulasi itu dibongkar dan dicuci. Terus sudah ditutup. Beberapa kasus tuh ada yang dehiscence mediastinum. Jadi apa namanya? Sternal dehiscence. Jadi sternumnya begitu sudah ditutup, terus unstable. Terus akhirnya dibuka lagi. Tapi waktu itu belum terkenal namanya VAC, tahun 2009. Jadi belum ada VAC. Jadi dibuka lagi, dibersihkan lagi, tutup lagi. Tutup lagi pakai wire lagi. Dehiscence lagi. Terus habis itu akhirnya rawat terbuka. Jadi rawat terbuka itu sternumnya nggak di wire, tapi dibuka. Tapi orangnya tetap bisa nafas sendiri. Tapi aku nggak tahu kelanjutannya gimana. Karena setelah itu aku pindah stase. Dulu kami sempat stase di Persahabatan. Waktu itu aku cuma 1 bulan, terus habis itu ada perubahan kebijakan, sehingga hanya ke jantung saja tanpa toraks. Tapi aku sempat ngalamin 1 bulan toraks waktu itu. Desember 2009, aku masih ingat kok. Karena malam tahun baru itu kita rame-rame di harapan kita. Ya, oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih, dokter. Ya, Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh.